Bab 1886. Rumah Wajah Roh. Yang sedang dikejar di depan sepertinya adalah Erikin, dan kultivator yang menggunakan ilmu sihir di belakang. Apakah itu orang partai Ji Huo? Huorong mengatakan dia akan bertarung dengan Erikin dalam 3 hari. Apakah dia tiba-tiba berubah pikiran? Tunggu, kalian semua hanya melihat para kultivator itu. Tidakkah kalian memperhatikan apa yang ada di tangan Erikin? Sepertinya cairan spiritual, kelihatan sangat murni, dan yang satunya seperti sebuah patung. Apakah Erikin telah merampas barang-barang Huorong? Teman seiman ini terlalu berani. Semua orang saling berdiskusi, dan beberapa orang tampak terkejut. Mereka menyaksikan Erikin terus-menerus menyelip di atas. Meskipun tidak bisa melawan balik karena sedang membawa patung dan cairan spiritual, tapi Tan Lin dan yang lainnya juga gagal menangkapnya. Apakah orang ini benar-benar fase transendensi peringkat 5? Melihat kegagalan yang berulang, Tan Lin juga menjadi sedikit frustrasi. Sebelumnya, di rumah tetua yang penuh formasi, ia tidak berani menggunakan ilmu sihir terlalu kuat, karena takut akan mengganggu formasi dan menimbulkan masalah besar. Namun setelah keluar dari rumah, beberapa orang ini langsung melepaskan keraguan-raguan mereka, dan terus menyerang habis-habisan. Tapi, Erikin tampak tetap tenang, tanpa sedikit pun merasa terganggu. Seorang fase transendensi peringkat 5 dikejar oleh 6 kultivator fase transendensi peringkat 9. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Jangan ragu-ragu, sekarang ada semakin banyak orang di bawah sana, cepat atau lambat situasinya akan berubah. Wajah Tan Lin cemberut dan melirik 5 orang di sampingnya. Mereka berlima mengangguk. Pada saat ini, mereka berlima tampak serius, mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mengeluarkan Reiki secara bersamaan. 5 aura itu tampak seperti pelangi yang bersinar. Mereka melampaui Erikin dalam sekejap, meledak di depan Erikin, lalu tiba-tiba berubah menjadi jaring yang sangat besar dan menghalangi jalan Erikin. Lalu wajah kelima orang itu menjadi pucat, terus-menerus mengendalikan kekuatan mereka untuk mengencangkan jaring. Jelas, teknik jaring rahasia yang mereka lakukan bersama sangat menghabiskan kekuatan mereka. Matilah kau. Dan ketika 5 orang menghadang jalan Erikin, seluruh tubuh Tan Lin bergetar, dan Reiki terus mengalir. Sosoknya menjadi kurus dalam sekejap, seolah-olah semua lemak dan otot-otot tubuhnya telah terkuras habis. Dalam sekejap mata, Tan Lin menjadi sangat kurus, tetapi kecepatannya meningkat pesat. Bang! Terbang ke depan, Tan Lin melakukan serangan udara dan menghantam ke arah Erikin. Orang-orang ini sepertinya tidak bisa menahan diri, mereka bahkan telah menggunakan semua kekuatan mereka. Erikin menyipitkan matanya, meskipun kaget tapi ia tetap tenang. Jaring yang dibuat oleh kelima orang ini terlihat sangat tangguh dan tidak mudah dihancurkan dalam waktu singkat. Karena tidak ada cara untuk maju, dia hanya bisa mundur dan maju ke arah Tan Lin. Pada saat yang sama, Erikin mengangkat tangannya, Reiki yang melilit patung dan cairan spiritual langsung pecah, melemparkan 2 benda itu ke langit. Pada saat ini, Erikin benar-benar melepaskan tangannya. Jurus telapak kaisar pun digunakan, dan langsung bertabrakan dengan telapak api Tan Lin. Api yang membubung ke langit tiba-tiba menyebar di antara keduanya. Namun, Erikin tadi menyerang dengan buru-buru, sementara Tan Lin menyerang dengan persiapan. Setelah serangan ini, tubuhnya yang kurus seperti kelabang, bergegas keluar dari lautan api, dengan telapak tangannya yang gelap seperti cakar, dan dengan bau yang menyengat, ia bergerak menuju Erikin. Orang ini juga berlatih metode kultivator toksin. Mata Erikin sedikit menyipit, meskipun ia tidak tahu seberapa hebat cakar Tan Lin itu, tapi dari karakteristiknya, ia bisa langsung mengenali itu adalah cakar beracun. Dia tidak sempat menghindar saat ini,
tapi dia juga tidak perlu menghindar. Tubuh Raja Qin tidak bisa diserang oleh racun, bahkan racun kuno sekalipun bisa dilawan. Selain itu, Erik Qin percaya bahwa dengan status Tan Lin, ia tidak mungkin punya racun kuno. Setelah dicakar oleh Tan Lin, pakaian Erik Qin hancur dan beberapa bercak darah muncul. Namun, pada saat yang sama, Erik Qin menggunakan 100 Battle Spoon. Sekejap langsung muncul ribuan bayangan tinju berwarna emas, seperti merobek udara, dan terdengar pula suara seperti guntur. Tinju yang seterang bintang ini, langsung mencampakkan Tan Lin saat mengenai tubuhnya. Reiki pun bergerak dengan liar, dan menghancurkan banyak bangunan di sekitar. Seperti yang diperkirakan, begitu dicakar oleh cakar beracun Tan Lin, Erik Qin merasakan lukanya mati rasa sejenak, dan kemudian dia kehilangan respons. Dan ketika Erik Qin diseret oleh Tan Lin, kelima kultivator berpakaian hitam itu juga telah memotong jaring itu dan bergerak menuju patung dan cairan spiritual yang dilempar ke udara oleh Erik Qin. Namun, seorang kultivator terbang dengan terlalu gegabah, bahunya tersentuh oleh celah tersembunyi yang tiba-tiba muncul di depannya, dan celah besar pun tiba-tiba terbuka. Sial, ada terlalu banyak retakan di sekitar sini, tidak bisa langsung terbang keluar. Mereka semua hanya bisa melambat, menghindari retakan dan mendekati patung itu. Tapi Erik Qin bisa membuang dua benda itu, bagaimana mungkin dia tidak punya persiapan? Sesosok muncul di atas patung dan cairan spiritual sebelum 5 orang itu meraih benda itu, lalu memukul kedua benda itu yang menyebabkan dua benda itu jatuh dari udara dan kembali ke tangan Erik Qin. Sebuah pupet, sialan, pupet ini memiliki aura orang ini. Kelimanya langsung berang, tak disangka saat Erik Qin melempar patung itu, ia diam-diam melepaskan pupet. Melihat patung dan cairan spiritual itu jatuh lagi ke tangan Erik Qin, rasanya seluruh kekuatan yang dikerahkan hanyalah sia-sia. Setelah ilmu sihir menghancurkan pupet itu, mereka kembali mengejar Erik Qin lagi. Erik Qin, meskipun kau bisa lolos kali ini, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi, kata Iblis Fu. Berbagai ilmu sihir tampak seperti badai, dan tembok rumah-rumah di kedua sisi yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dihantam oleh Reiki. Meskipun Erik Qin memiliki berbagai macam cara, tapi sekarang dia hanya bisa melarikan diri dan tidak bisa melawan, itu pun belum bisa lepas dari lawannya. Dan jika membiarkan pihak lawan mendapatkan patung atau cairan spiritual ini, pihak lawan pasti tidak akan melawan Erik Qin lagi, jadi mereka pasti akan terus berjuang mati-matian untuk menghentikan Erik Qin. Pada saat itu semua akan sia-sia. Benar, aku sedang mencari rumah tetua untuk melarikan diri. Wajah Erik Qin tenang, dan dia juga tahu bahwa ia tidak mungkin berlari terus seperti ini. Reiki yang ia kuras tentu melebihi 6 orang itu. Selain itu, Huorong karena terluka oleh serangan balik dari penerimaan warisan, jadi dia tidak ikut mengejarnya. Tapi tidak ada yang tahu berapa lama dia akan pulih. Begitu Huorong bergabung, mereka akan menjadi lebih kuat. Jadi tidak hanya harus mencari tempat yang aman, tapi juga harus cepat. Sambil terbang, matanya terus mencari. Tentu saja, tidak bisa memilih rumah yang sudah hancur total, formasi di sana terlalu parah, tidak lebih baik memilih tempat tinggal murid-murid di bawah sana. Tetapi jika formasinya terlalu utuh, juga tidak bagus, bahkan biarpun dia memiliki beberapa cara, tapi ia tidak bisa menghentikan serangan 6 orang ini. Oleh karena itu, walaupun tampaknya Erik Qin terbang dan terus menghindar sepanjang waktu, tetapi sebenarnya dia sedang mencari reruntuhan rumah tetua yang cocok. Sastra jimat ini. Dan saat Erik Qin terbang, ia menyalakan mata dewa dan terus mencari. Ketika dia menghindari serangan, sebuah ilmu sihir jatuh ke tanah, membuat sebuah plakat terpelanting, dan memperlihatkan ada tanda di bawahnya. Itu adalah sastra jimat yang menyerupai wajah roh,
Tampak sangat ngeri, dan kalau dilihat sekilas akan membuat orang yang melihat sulit melupakan gambaran itu. Bersambung.